Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di On The Groove, obrolan tentang gambut dan mangrove. On The Groove merupakan podcast Badan Restorasi Gambut dan Mangrove yang akan membahas mengenai gambut dan mangrove serta isu-isu lingkungan terkini yang beredar di masyarakat luas. Nah, masih dalam kemeriahan acara pameran Indonesian Green Environment and Forest ke-12 yang diadakan di Jakarta, tepatnya di Jakarta Convention Center. Nah, acara ini diselenggarakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Nah, sebagai informasi tambahan Sob, di hari ketiga ini masih sangat meriah sekali. Banyak sekali booth-booth dari berbagai macam kementerian, dinas terkait. Nah, mulai dari Sabang sampai Merauke. Dan sebagai informasi bahwa banyak sekali masyarakat yang antusias dalam menghadiri kegiatan pameran tersebut. Mulai dari anak-anak, orang dewasa hingga anak muda. Nah, kita berbicara mengenai anak muda. Di tahun ini Indonesia menjadi tuan rumah pertemuan dari kelompok keterlibatan non-pemerintah. Salah satunya adalah Youth 20 atau yang kita kenal sebagai yang sering disebut ya, itu sebagai Y20 atau Y20. Nah, pada tahun ini Indonesia melalui Indonesian Youth Diplomasi mendapatkan mandat atau kehormatan menjadi tuan rumah penyelenggara resmi Y20 pada kegiatan presidensi G20 di Indonesia. Nah, sebagai informasi tambahan, Indonesian Youth Diplomasi ini juga secara rutin dan konsisten mengirimkan perwakilan delegasinya ke beberapa negara yang telah melaksanakan kegiatan presidensi G20 terdahulu. Kurang lebih sekitar 13 tahun lah yang lalu mulailah Indonesian Youth Diplomasi ini mengirimkan perwakilannya. Nah, G20 ini juga memiliki beberapa agenda atau isu utama. Salah satunya adalah isu lingkungan mengenai planet berkelanjutan dan layak huni. Nah, sekarang sudah ada bintang tamu yang spesial karena bukan On The Groove namanya jika tidak menghadirkan narasumber atau bintang tamu yang keren dan kece. Nah, ini sudah ada di sebelah saya nih. Nah, kita sambut saja langsung Mbak Hani. Halo, selamat datang di On The Groove Mbak Hani. Terima kasih untuk undangannya. Oke, makasih juga nih sudah sempat hadir dan menyempatkan hadir di On The Groove. Apa kabar Mbak? Baik. Alhamdulillah sehat. Baik. Gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah sehat dan harus selalu sehat. Apalagi di masa pandemi ini wajib nih kita merawat dan memaintain daya tahan. Gitu. Nah, Mbak Hani, kita mungkin selama beberapa menit ke depan kita ngobrol santai aja kali ya, mengenai apa sih Y20, kenapa Y20 terbentuk dan bisa Indonesian Youth Diplomasi itu seperti apa latar belakangnya kenapa terbentuk kayak gitu. Karena banyak sekali sobat gambut dan mangrove yang penasaran nih, dan terutama saya juga penasaran karena terus terang saja ketika ngomongin Y20 ini saya tuh baru ngeh ketika ya Indonesia menjadi tuan rumah presidensi G20 kayak begitu. Nah, ada beberapa pertanyaan juga dari sobat gambut dan mangrove. Y20 itu apa sih Mbak? Bisa diceritakan secara singkat nggak ke teman-teman? Boleh. Makasih banyak Mas untuk undangannya dan untuk pertanyaannya. Tadi mungkin udah sempat disebutin ya bahwa Y20 atau U20 merupakan official engagement group dari pertemuan G20. Baik. Jadi setiap tahunnya G20 itu punya engagement groups yang diundang untuk mewakili lapisan masyarakat. Oke. Jadi selain dari U20 ada juga Women 20, jadi mewakili suara perempuan, ada Business 20, ada Civil 20 gitu ya. Jadi memang tujuannya itu supaya pertemuan atau KTT dari G20 itu diwarnai oleh berbagai kalangan dan lapisan masyarakat. Nah, jadi untuk U20 kita mewakili suara anak-anak muda dari seluruh negara G20. Jadi cukup mendapatkan kehormatan tahun ini karena Indonesian Youth Diplomacy merupakan panitia atau official organizing committee yang ditunjuk untuk membentuk U20 di Indonesia. Berarti sebagai penyelenggara utamanya ya untuk khususnya untuk dari kalangan youth, dari pemuda, anak-anak muda gitu ya Mbak Hani. Betul. Nah, selama ini apa saja sih sudah dilakukan Mbak dari Indonesian Youth Diplomasi di acara Y20 nanti nih? Selama ya
kurun waktu mungkin dari awal tahun lah sampai menuju puncak acara presidensi G20 nanti. Ya, jadi sebetulnya untuk U20 sendiri kita sudah mulai acara atau kegiatan dari tahun lalu untuk mempersiapkan acara summit tahun ini. Jadi seperti pada tahun-tahun sebelumnya, U20 itu mengundang delegasi dari seluruh negara G20. Jadi seluruh anggota G20 itu mengirimkan anak-anak muda untuk mewakili suara negara mereka di dalam pertemuan U20 gitu. Jadi kalau teman-teman pernah dengar tentang MUN gitu ya, Model United Nations, itu kan seperti simulasi gimana caranya kita mungkin berperan sebagai orang-orang di dalam PBB gitu ya, sidang PBB. Nah, tapi kalau U20 bedanya ini real gitu. Jadi bukan simulasi ya. Bukan simulasi, tapi kita benar-benar mewakili suara anak-anak muda dari negara kita masing-masing dan kita bernegosiasi dan membentuk suatu rekomendasi kebijakan yang kita sebut komunike gitu, youth komunike yang nantinya akan kita berikan kepada pemimpin G20. Nah, jadi dalam rangka membuat komunike itu kita sudah melakukan kegiatan dari tahun lalu tadi seperti yang aku sebutin. Dari tahun lalu itu kita mulai melakukan survei. Kemana aja nih Mbak? Survei dan survei apa nih? Iya. Jadi surveinya itu kita lakukan kepada anak-anak muda di negara-negara G20. Jadi kurang lebih ada 5.700 responden. Banyak banget. Betul. Tujuannya itu kita ingin melihat apa sih isu-isu penting buat anak-anak muda saat ini gitu ya. Dan kita coba melihat hasilnya itu kita jadikan sebagai isu-isu prioritas yang mau kita angkat di tahun ini. Baik. Jadi itu jadi basis kita memilih 4 prioritas utama topik bahasan yang akan kita bahas tahun ini. Jadi yang pertama itu ketenagakerjaan pemuda, yang kedua itu transformasi digital, yang ketiga itu planet yang layak huni dan berkelanjutan, dan yang keempat itu keberagaman dan inklusi. Jadi ada 4 dan mulai dari awal tahun ini kita sudah mulai kegiatan pra-KTT. Gitu. Jadi berarti memang setiap kegiatan presidensi G20 itu pasti ada kegiatan pranya? Belum tentu sebetulnya. Belum tentu. Jadi kebetulan untuk tahun ini karena kita ingin juga supaya merangkul sebanyak mungkin anak muda juga di Indonesia gitu. Jadi misi kita itu ada 2. Yang pertama tidak hanya kita membawa orang-orang atau suara-suara orang Indonesia ke tingkat internasional, tapi kita juga mau bawa exposure internasional ke daerah-daerah di Indonesia. Jadi itu kenapa kita menyelenggarakan 4 pra-KTT gitu ya di setiap wilayah di Indonesia gitu. Jadi wilayah barat kita ke Palembang bulan Maret, terus kemudian wilayah tengah kemarin kita ke Lombok, kemudian setelah itu kita ke Balikpapan, baru terakhir kita di Papua Barat gitu. Jadi kita melaksanakan pra-KTT ini tujuannya supaya kita juga bisa nih merangkul suara-suara anak muda di daerah gitu kan, dibawa ke tingkat internasional. Nah, saya ada pertanyaan sendiri nih. Boleh. Dari 4 ini ya Mbak, tempat mulai dari Palembang, NTT, terus Kalimantan Timur, Balikpapan sampai Papua Barat itu tetap 4 isu itu atau memang setiap daerah beda-beda nih isunya dari 4 prioritas tadi? Iya, jadi setiap daerah itu kita laksanakan pra-KTT untuk masing-masing area prioritas. Jadi waktu kita ke Palembang, kita topik utama yang kita ambil itu tentang ketenagakerjaan pemuda. Terus waktu di Lombok kita ambil topik transformasi digital. Kemudian waktu di Balikpapan kita ambil topiknya planet yang layak huni berkelanjutan. Dan yang terakhir waktu di Papua Barat bulan lalu kita ambil topik keberagaman dan inklusi. Berarti sudah mewakili nih ya dari keempat tersebut nih saya, kalau dari penjelasan Mbak Hani tadi. Nah Mbak Hani, saya tertarik nih mengenai isu yang ketiga tadi nih, mengenai planet layak huni dan keberlanjutan. Nah, dalam kegiatan Y20 ini ada nggak sih agenda kampanye khusus nih yang dibuat oleh
dalam kegiatan Y20 itu untuk mengkampanyekan isu-isu lingkungan? Ya, jadi kalau mungkin aku cerita sedikit ya Boleh. tentang isu lingkungan di Y20. Jadi uniknya isu lingkungan itu setiap tahun dari pertama kali Y20 dibuat itu selalu menjadi isu prioritas. Menjadi isu prioritas. Betul. Jadi mungkin ada isu-isu lain yang kita angkat yang berubah-berubah gitu ya. Jadi awal kita sempat ada misalnya tentang ekonomi gitu ya, tentang pembangunan. Tapi isu lingkungan itu setiap tahun pasti selalu ada. Selalu ada dan menjadi hot isunya nih. Betul. Dan itu menunjukkan bahwa memang anak muda di negara G20 itu sangat concern dan punya aspirasi untuk keberlanjutan dari planet kita gitu. Pelestarian lingkungan yang istilahnya diperhatikan juga oleh teman-teman atau anak-anak muda dari tadi ya perwakilan negara G20. Betul. Baik. Nah, mengapa ngambil istilahnya tadi ya isu planet layak huni dan keberlanjutan? Apa sih alasannya muncul kalimat tersebut nih, Mbak? Ya. Jadi mungkin kembali lagi ke survei yang kita lakukan tahun lalu, kita mendapati bahwa anak-anak muda di G20 itu cukup resah terhadap keberlanjutan planet ini gitu. Jadi kita juga coba membandingkannya dengan berbagai sumber juga, dan kita menemukan bahwa lebih dari 70% anak muda itu sangat resah tentang kondisi planet saat ini, sehingga membuat kita berpikir bahwa ini menjadi isu yang harus terus kita dorong urgensinya, bahkan sampai ke G20 leaders gitu. Karena biar bagaimanapun juga mungkin sedikit background tentang G20 ya. G20 ini mewakili 60% populasi dunia, kemudian juga sekitar 70% dari perdagangan global, dan yang penting juga 80% dari emisi yang dihasilkan secara global itu berasal dari G20. Betul. Jadi kita merasa keputusan yang diambil di dalam pertemuan G20 itu sangat penting pada masa depan dunia ini dan gitu. dapat berpengaruh juga ya. Betul. Baik. Nah, karena kalau ngomongin tadi masalah anak muda itu sudah mulai merasakan resahnya terkait kondisi lingkungan. Terus terang kalau saya mungkin baru 10 tahun terakhir ini nih Mbak Hani nih. Karena pada saat saya kuliah saya merasa bahwa untuk lingkungan gitu ya, saya harus bisa berinovasi dan teknologi bagaimana istilahnya mengembangkan atau memanfaatkan sumber daya alam ini secara optimal, tapi belum sampai ke arah apa saja kerusakannya, terus bagaimana cara penanggulangannya. Nah, ini mungkin baru 10 tahun. Nah, saya kira anak-anak muda itu masih sama seperti saya, ternyata sudah mulai bergeser bagaimana penanggulangannya, istilahnya merasakan keresahan bahwa bumi kita ini sudah tidak baik-baik saja. Berarti sudah bagus sih sebenarnya ya. Betul. Bahkan kalau dari survei yang kita lakukan juga dan research yang kita lakukan, itu ternyata banyak juga anak muda itu sudah ke tahap mengganggu mental health mereka. Ada keterkaitannya gitu ya Mbak? Betul. Jadi di beberapa lokasi gitu ya, banyak anak muda yang mulai resah gitu ya tentang climate crisis ini. Jadi mental health climate crisis ini nih mulai semakin marak gitu di anak-anak muda. Jadi ini sih yang mau kita coba dorong juga lewat U20, bagaimana kita merubah keresahan menjadi suatu aksi yang bisa diimplementasikan secara global gitu. Baik. Nah, baik Sobat Gambut, tadi sedikit penjelasan apa itu Y20, kegiatan Y20 itu apa saja. Nah, itu sudah dijelaskan oleh Mbak Hani tadi. Nah, Sob, bicara lingkungan hidup, gambut dan mangrove ini tidak lepas kaitannya dari keberlangsungan kehidupan manusia, karena yang kita tahu bahwa di Indonesia ini banyak sekali masyarakat yang bergantung hidupnya dari sumber daya alam yang ada di ekosistem gambut ataupun ekosistem mangrove. Nah, seperti yang tadi dijelaskan oleh Mbak Hani ya, ada 4 isu prioritas. Namun mungkin kita akan lebih concern ke isu yang ketiga, itu adalah planet layak huni dan keberlanjutan. Nah,
Untuk pertanyaan selanjutnya Mbak, ini sedikit menggelitik sebenarnya. Apakah anak-anak muda sekarang itu tahu nih mengenai tadi yang saya sebutkan ekosistem gambut dan mangrove? Nah, dari survei yang tadi pernah nggak sih menanyakan kamu tahu nggak sih ekosistem ini? Monggo silakan Mbak. Iya, menarik banget nih Mas, karena sebetulnya kita juga mendapati bahwa meskipun anak-anak muda berpikir tentang krisis iklim, tentang planet, tapi anak-anak muda belum tahu mungkin hubungannya gitu ya, korelasinya antara ekosistem-ekosistem penting seperti mangrove dan gambut kepada perubahan iklim gitu, aksi perubahan iklim. Sehingga ini juga jadi agenda kita juga nih gitu sebagai tuan rumah Indonesia. Kita mau menunjukkan bahwa aksi-aksi iklim itu tidak hanya misalnya tentang energi aja gitu ya, atau tentang tanam pohon ya, walaupun penting ya. Yes, betul. Tapi ada juga ekosistem-ekosistem penting yang dimiliki oleh negara-negara seperti Indonesia. Jadi seperti tadi yang Mas sebutin gambut, mangrove gitu ya, yang sebetulnya kan punya peran yang sangat penting gitu terhadap perubahan iklim secara global gitu. Dan karena itu kita juga kemarin waktu kita melaksanakan pra-KTT di Balikpapan, kita coba membawa anak-anak muda yang ikutan pra-KTT ini untuk ke mangrove gitu. Baik. Sekaligus kita memperkenalkan nih bahwa ada ekosistem-ekosistem penting yang mungkin terkadang sering kita lupakan gitu. Dan padahal ini juga jadi satu aset yang besar banget untuk perubahan iklim. Setuju. Nah, tadi ngomongin dari Y20 ini sudah melakukan kegiatan pra-KTT tadi di Balikpapan ya, mengajak anak muda, generasi muda untuk ikut turut serta melakukan penanaman mangrove. Nah, saya ingin bertanya sedikit nih, kondisi menurut Mbak Hani nih, kondisi nyata ketika Mbak Hani di Balikpapan untuk melakukan kegiatan penanaman mangrove tersebut, ini kesannya seperti apa? Atau ada pesan nggak pesan tertentu bagi anak-anak muda yang mungkin belum bisa bergabung nih kemarin? Monggo silakan Mbak. Iya, jadi ini juga sejujurnya pertama kali aku ke mangrove waktu di Balikpapan itu. Jadi selama ini mungkin sekedar dengar gitu ya tentang ekosistem mangrove, tentang gambut, dan kemarin waktu ke Balikpapan pertama kali ngeliat mangrove, dan memang kesan pertamanya adalah cukup jauh gitu untuk kita sampai ke daerah penanaman mangrove itu. Iya. Dan memang tidak mudah gitu ya untuk mungkin anak-anak muda yang kita undang gitu ke acara tersebut yang mungkin selama ini banyak kan tinggalnya di perkotaan, untuk sampai ke lokasi mangrove tersebut gitu. Tapi di sisi lain ini juga memberikan pemahaman baru juga buat kita gitu. Mungkin ekosistem yang selama ini kelihatannya seperti rawa-rawa gitu ya Mas, tapi ternyata ini sangat dalam gitu kan, ke dalam air gitu. Dan menyimpan cadangan karbon yang begitu besar. Betul. Gitu. Dan cukup penting juga ya dalam peranan penting tadi yang disebut Mbak Hani, menyerap karbon untuk pencegahan perubahan iklim. Betul. Dan kayaknya sih Mas, kita perlu bawa banyak anak muda sih Saya buat ngeliat. Saya setuju. Jadi kalau misalkan mungkin nanti gitu ya, saya sih berandai-andai nih BRGM bisa ada kegiatan yacht camp gitu. Saya ingin membuka kesempatan sebesar-besarnya kepada anak-anak muda untuk turut gabung, turut serta dalam melakukan kelestarian lingkungan khususnya di ekosistem mangrove. Jadi seperti Mbak Hani, mungkin kan Mbak Hani baru pertama kali dan saya yakin masih banyak sekali anak-anak muda atau teman-teman muda ini yang belum tahu mangrove itu apa. Tapi kalau misalkan di Jakarta mungkin sih sudah tahu, tapi fungsinya ini nih kebanyakan anak-anak Jakarta ya taunya mangrove itu mungkin di pesisir pantai untuk liburan. Tapi ternyata di lain itu yang seperti Mbak Hani katakan Sob, bahwa ada peranan penting untuk menjaga kelestarian lingkungan. Salah satunya adalah pengendali perubahan iklim. Seperti itu. Nah, baik Mbak Hani, masuk ke pertanyaan selanjutnya. Bentuk kampanye dari Y20 terkait untuk mengajak generasi muda untuk menjaga iklim di bumi kita ini. Ini apa saja sih strateginya? Iya.
Jadi sebetulnya kalau Y20 sendiri dan Indonesian Youth Diplomacy sebagai organizing committee memang kegiatan utama kita adalah mengambil suara anak muda dan kemudian kita membuat rekomendasi kebijakan yang akan disampaikan kepada G20 leaders gitu. Walaupun di sisi yang lain kita juga merasa apa yang sudah kita tulis gitu ya di dalam rekomendasi kebijakan ini perlu juga disebarluaskan gitu kepada anak-anak muda lainnya. Nah sehingga kemarin gitu ya pas kita pra-KTT itu juga suatu bentuk kita mengadvokasi pentingnya kesehatan lingkungan gitu terhadap agenda-agenda pembangunan. Jadi kemarin waktu kita ke mangrove itu pun juga sebetulnya salah satu bentuk edukasi. Dan juga ajakan gitu ya. Jadi kepada nggak cuman anak muda Indonesia tapi juga anak muda G20 nih gitu yang mungkin sebelumnya belum pernah melihat mangrove juga sehingga mereka bisa tahu nih ternyata Indonesia punya kekayaan alam yang begitu hebat, salah satunya juga mangrove. Nah kebetulan kita juga salah satu kegiatan yang akan kita lakukan itu sebagai bentuk komitmen nyata organizing committee Y20, kita mau offset karbon emisi yang dihasilkan selama KTT. Jadi seperti yang Mas Rizky tahu, memang kita pastikan untuk menyelenggarakan KTT itu perlu menerbangkan delegasi ya, terus juga ada acara penyewaan hotelnya, misalnya gedungnya yang kemudian menghasilkan emisi. Nah, tapi kita karena anak-anak muda yang juga ingin mendorong isu lingkungan, jadi kita akan menghitung emisi yang dihasilkan selama acara dan kita berusaha untuk offset gitu ya atau mengurangi emisinya dengan juga menanam mangrove dan pohon gitu. Jadi setelah itu juga kita akan melakukan aksi-aksi kampanye menunjukkan bahwa kita anak muda punya komitmen lebih terhadap isu-isu lingkungan. Oke, baik. Begitu sampai tadi penjelasan dari Mbak Hani bagaimana Y20 ini melakukan peran untuk menyuarakan bahwa lingkungan itu sedang tidak baik-baik saja dengan salah satu contohnya tadi menghitung emisi dari kegiatan G20 ini sendiri sehingga para pemimpin G20 juga tahu nih secara nyata dan real bahwa memang emisi karbon itu nyata kayak begitu. Nah tapi Mbak, saya pengen nanya kendala kan karena ini terdiri dari beberapa negara G20 pasti kan memiliki masalah lingkungan yang berbeda-beda, pandangan yang berbeda-beda. Nah, belum tentu dari negara satu ke negara Indonesia memiliki permasalahan yang sama dan kondisi alam yang sama juga. Nah, ini pasti ada kendala untuk menyamakan persepsi nih. Nah, ini bagaimana menjembatani itu nih, Mbak? Iya, betul banget, Mas. Jadi karena ada 20 perwakilan untuk setiap track gitu, termasuk juga untuk track Sustainable and Livable Planet atau planet yang layak huni berkelanjutan. Memang pasti isu yang dibawa beragam dari setiap negara-negara ini gitu ya. Untuk tahun ini kesempatan yang luar biasa buat Indonesia sebagai tuan rumah karena kita bisa set agenda gitu. Dan juga kita mewakili suara negara berkembang yang mungkin selama ini pelaksanaan dari G20 itu banyak diwarnai oleh agenda-agenda negara maju. Nah tahun ini Indonesia bisa menyuarakan dari sisi negara berkembang dan bahkan juga mengundang observer gitu ya, jadi yang non-member seperti negara-negara kepulauan, negara-negara Caribbean Islands gitu ya, untuk juga jadi observer gitu, memberikan pandangan tentang isu-isu ini. Nah sehingga di dalam Y20 sendiri pun juga sama gitu ya. Jadi kita punya hak dan mungkin semacam mandat juga gitu ya untuk menentukan agenda kita di tahun ini. Sehingga di tahun ini kita juga ingin fokus terhadap keragaman hayati dan sumber daya alam sebagai salah satu cara untuk mengatasi perubahan iklim gitu.
Jadi ini suatu kesempatan yang luar biasa banget. Jadi warna baru ya. Betul, kita bisa menunjukkan tadi itu ya ekosistem gambut, ekosistem mangrove, karena walaupun yang punya misalnya cuma negara-negara tertentu seperti Indonesia, tapi impact-nya kan global gitu untuk perubahan iklim, sehingga untungnya sih kalau di Y20 ya, karena anak-anak muda ini lumayan idealis, kritis ya. Jadinya anak-anak muda ini cukup satu suara untuk isu-isu perubahan iklim. Berarti hampir semua dari partisipan Y20 ini memiliki pandangan yang sama. Jadi ya sudah, kita sepakat, kita naikkan isu tadi agar didengar dan mendapat perbaikan, seperti itu ya Mbak Hani ya. Baik Sob, mungkin dari Mbak Hani tadi penjelasan yang menarik ya dan ringan, walaupun memang tidak semua orang dapat memahami dari kegiatan ini. Mudah-mudahan Mbak di On The Groove ini tadi penjelasan Mbak Hani buat Sobat Gambut dan Mangrove semua itu bisa tersampaikan. Jadi yang belum berkesempatan untuk ikut dalam kegiatan Y20 ini, harapannya bisa melihat dari agenda-agenda yang tadi Mbak Hani telah sampaikan. Baik Sobat Gambut dan Mangrove, tadi itu perbincangan saya dengan Mbak Hani mengenai Y20, kegiatannya apa saja, terus latar belakang mengapa dipilih isu tersebut. Nah tadi juga sudah sempat dijelaskan juga mengapa mangrove itu menjadi penting dalam pelestarian lingkungan untuk tetap dijaga. Nah Mbak Hani, ada satu lagi nih, kan banyak nih mungkin yang tertarik mengenai kegiatan-kegiatan Y20 tadi. Nah bagi teman-teman yang belum bisa berkesempatan ikut tadi yang seperti Mbak Hani sampaikan yang ada di Kalimantan Timur di Balikpapan, ini ada cara nggak bisa agar generasi muda atau anak-anak muda kita ini bisa turut gabung dalam kegiatan Y20? Iya, jadi tentunya bisa dong. Bisa follow Instagram kita di @Y20Indonesia 2022. Jadi di situ kita sering posting kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan Y20, dan juga ada YouTube channel juga yang bisa ditonton juga. Wah, nanti untuk harus ngeliat ini KTT-nya. Betul. Selain itu kita itu juga bermitra dengan local chapters kita. Jadi kita punya perwakilan IYD ya, Indonesian Youth Diplomacy, di berbagai daerah. Jadi kalaupun teman-teman mungkin bukan tinggal di Jakarta gitu, tetap bisa bergabung di local chapters kita juga. Di mana aja tuh Mbak local chapternya nih? Bisa disampaikan nggak ke Sobat Gambut dan Mangrove semua? Boleh. Jadi local chapters kita ada di Palembang, ada di Bandung, ada di Kalimantan, Lombok, dan juga di Papua. Oh, berarti 5 wilayah tersebut nih Sob. Jadi bagi Sobat Gambut dan Mangrove semua yang mungkin tinggal di 5 daerah tadi, bisa langsung cari tahu nih mengenai Indonesian Youth Diplomacy tadi ya Mbak. Ya gitu. Nah Mbak Hani, sebagai penutup terakhir nih, harapan dan pesan Mbak Hani buat seluruh kaum muda atau generasi muda terhadap lingkungan kita tadi, mengenai apa yang sudah terjadi secara nyata mengenai perubahan iklim, kerusakan lingkungan. Nah ini silahkan diberi wejangan nih kepada teman-teman Sobat Gambut dan Mangrove semua. Boleh. Jadi tadi mungkin di awal aku sebutin bahwa anak muda itu sering resah. Salah satunya untuk isu perubahan iklim. Baik. Tapi ajakan aku adalah mari kita rubah keresahan itu menjadi sesuatu yang bisa mendorong perubahan secara kolektif. Jadi anak-anak muda ini mudah-mudahan kita tidak putus asa, putus semangat. Harus tetap semangat ini. Betul, karena kita punya kekuatan yang luar biasa. Betul. Jadi anak muda itu punya peran penting dalam sisi menyuarakan aspirasi kita, jadi menggunakan suara kita, dan yang kedua juga termasuk dalam tindakan kita sehari-hari gitu. Jadi dari sisi menyuarakan aspirasi kita bisa raise awareness gitu ya. Jadi kita setelah kita tahu tentang isu-isu lingkungan, kita bisa mengajak teman-teman kita untuk lebih paham lagi tentang lingkungan, dan juga kita bisa mendorong pihak-pihak dan pemimpin-pemimpin untuk menjadi lebih transparan dan lebih akuntabel terhadap
aksi-aksi atau tindakan yang diambil dalam perubahan iklim. Baik. Itu dari sisi suara. Nah, dari sisi tindakan pun kita juga bisa menggunakan talenta kita, skill kita untuk berbagai hal yang berkaitan dengan lingkungan. Jadi bisa mulai join volunteering activities, kemudian kita juga bisa lebih jadi konsumen yang cerdas gitu ya, mengetahui produk-produk kita sehari-hari berasal dari mana. Betul. Dan yang terakhir kita juga bisa jadi inovatif produser gitu. Jadi kita bisa berinovasi juga gitu untuk lingkungan, mungkin mengembangkan produk-produk baru atau teknologi baru gitu ya, karena biar gimana juga kita adalah penduduk saat ini, penduduk bumi saat ini dan juga di masa depan. Jadi kita punya andil yang lebih besar lagi tanggung untuk jawab kemarin. juga. Betul. Nah, jadi itu sob, ternyata pemuda ini banyak sekali peran sertanya dan bisa ya, karena masih muda juga, masih banyak waktu, tenaga, dan tadi yang terutama adalah idealis yang Mbak Hani sampaikan. Nah, Mbak Hani, ini sedikit ada souvenir dari tim On The Groove. Nah, ini saya sudah dititipkan ini dari produsernya. Asik. Nah, ini ada salah satu produk dari desa dampingan kita. Ya, ini berasal dari Jambi, Mbak. Wah, Nah, terima kasih. Ini ada banyak sih sebenarnya, cuma ini nih yang unik saya bilang. Kenapa unik? Karena ini terbuat dari batok kelapa. Oke. Jadi dari batok kelapa yang sudah tidak terpakai, dari limbah, itu bisa dijadikan barang cantik seperti ini. Mantap. Ini dari wilayah gambut atau wilayah Ini mangrove? dari wilayah gambut, Mbak. Dari gambut. Nah, Oke. gitu. Waduh, terima kasih banyak. Ya, sama-sama Mbak Hani. Terima kasih juga sudah diundang. Iya, sama-sama sudah mau hadir juga nih di On The Groove. Oke, baik Mbak Hani, makasih banyak sudah hadir di On The Groove. Terima kasih juga sudah meluangkan waktu. Mohon maaf jika ada kekurangan ini selama kita ngobrol santai, bincang ringan kayak begitu. Dan buat sobat gambut dan mangrove, saya juga tidak bosan-bosannya untuk mengingatkan follow akun media sosial kita, mulai dari Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, dan channel YouTube, karena banyak sekali informasi mengenai BRGM yang BRGM melakukan kegiatan apa saja, maka biasa kita akan posting di media sosial kita. Nah, Mbak Hani, mungkin saya mohon izin untuk sama-sama menyuarakan tagline unik kita gitu ya. BRGM, pulihkan gambut, hijaukan mangrove, tingkatkan kesejahteraan.